Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan Medi Hirnawan dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan juga kombinasi. Untuk itu mari kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Nah, yang kita bahas di sini yaitu permutasi dan juga kombinasi. Nah, hakikat secara umumnya bahwa permutasi dan kombinasi ini yaitu sama-sama penyusunan unsur dari unsur. Jadi seperti sebuah pemilihan suatu unsur yang lebih kecil dari unsur yang lebih besar. Nah, di sini kira-kira apa sih bedanya antara permutasi dan juga kombinasi? Nah, perbedaannya yaitu yang permutasi itu memperhatikan urutan. Di sini saya garis bawahi bahwa permutasi perhatikan urutan. Nah, contohnya 1 2 itu tidak sama dengan 2 1. Jadi dianggap bukan satu unsur sama melainkan dua unsur. AB tidak sama dengan BA. Lalu ABC tidak sama dengan ACB, tidak sama dengan BAC, tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CAB, tidak sama dengan CBA. Jadi misalnya ini ada 3 unsur yang disusun, misalnya ABC, ACB. Jadi ini dianggap menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unsur yang berbeda. Karena di sini permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, permutasi itu perumusan matematikanya gimana sih? Untuk permutasi sendiri, di sini ada PRN. Nah, bacanya itu permutasi R unsur dari N unsur. Nah, rumusnya N faktorial per kurung buka N min R kurung tutup faktorial, yaitu selisih antara N min R. Nah, kalau yang teman-teman masih belum tahu faktorial itu apa sih? Nah, ini disimbolkan dengan tanda seru. Di sini contohnya 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 3 dikalikan biasa. Jadi faktorial itu perkalian dari suatu bilangan itu sampai dikali 1. Itu konstan turun satu-satu. Misalnya kalau 20 faktorial itu 20 kali 19 kali 18 kali 17 sampai dikali 1. Nah, itu namanya faktorial. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya lebih paham. Di sini nomor 1, dari 20 calon pengurus kelas akan dipilih menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Banyak cara memilih pengurus kelas adalah, nah, di sini kita harus memilih 2 dari 20. Nah, 2 di sini yaitu ketua kelas dan juga wakil ketua kelas dari 20 calon pengurus kelas. Mengapa kita di sini menggunakan permutasi? Karena misal jika ada 2 anak A, B, antara yang ketua kelas itu A, wakilnya B, dengan ketua kelas B dan wakil ketua kelasnya A, itu merupakan unsur yang berbeda, di mana ada 2 cara, yaitu A menjadi ketua kelas dan B menjadi wakil, atau B itu menjadi ketua kelas dan wakilnya yaitu A. Nah, di sini menggunakan permutasi 2 dari 20 yaitu 20 faktorial per 20 dikurangi 2 faktorial. Di sini 20 faktorial sendiri berarti 20 kali 19 kali 18 sampai dikali 1. Nah, per 18 faktorial. Nah, di sini bisa diringkas saja yaitu 18 faktorial karena di penyebutnya ada 18 faktorial. Jadi bisa disederhanakan untuk mempermudah penghitungan. Jadi tinggal 20 dikali 19 sama dengan 380. Jadi cara memilih ketua kelas dan juga wakil ketua kelas dari 20 calon itu ada 380 cara. Seperti itu. Selanjutnya kombinasi. Nah, kebalikannya dari permutasi, di sini
kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi 12 sama dengan 21. Nah, itu dihitung satu unsur saja. Berbeda dengan permutasi tadi, 12 tidak sama dengan 21. Jadi itu ada dua unsur. Selanjutnya ada AB sama dengan BA. Nah, berarti dihitung satu juga. ABC sama dengan ACB sama dengan BAC sama dengan BCA sama dengan CAB dan juga sama dengan CBA juga hanya dihitung satu unsur saja. Nah, perumusan matematikanya yaitu kombinasi R unsur dari N unsur itu N faktorial per kurung buka N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi perbedaannya di sini ada R faktorial dari perbedaan dengan permutasi tadi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada contoh untuk faktorial itu apa tadi. Kalau teman-teman masih lupa, bisa dilihat ini ada contohnya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1, yaitu 120, dihitung perkalian biasa. Langsung ke contoh soalnya supaya teman-teman juga bisa paham. Di sini nomor 1, dari 10 siswa di kelas akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan kelas dalam perlombaan bulu tangkis. Berapa cara memilih perwakilan kelas? Nah, di sini kita menggunakan kombinasi karena misalnya 3 orang perwakilan kelas itu misalnya ada A, si B dan juga si C. Di sini si A, si B, si C. Nah, misalnya yang dipilih dulu tuh si C, si B sama si A. Nah, itu sama dengan yang awal tadi, si A, si B, si C. Itu jadi dihitung hanya satu cara untuk memilih 3 orang tersebut. Nah, di sini kombinasi 3 dari 10 yaitu 10 faktorial per selisihnya tadi 10 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 10 faktorial 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini ada 7 faktorial di atas dan juga di bawah. Jadi bisa disederhanakan. Atau istilah mungkin dari teman-teman itu ada yang bilang dicoret. Nah, itu. Untuk penghitungannya berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu 3 kali 2 dikali 1. Di sini 10 kali 9 dikali 8 720 dibagi 3 kali 2 kali 1 6. Jadinya ada 120 cara untuk memilih perwakilan kelas. Nah, di sini ada juga materi tambahan yang mungkin bisa teman-teman pelajari, yaitu permutasi beberapa unsur sama. Jadi di permutasi ini ada unsur yang sama, atau misalnya ada unsur yang dihitung 2 kali, dihitung 3 kali, seperti itu. Nah, ini penjelasannya yaitu permutasi bahwa ada unsur sama ini n faktorial. N faktorial itu keseluruhan jumlah unsurnya per P unsur sama dan Q unsur sama. Ini difaktorialkan semua, P faktorial, Q faktorial. Nah, maksudnya P faktorial atau Q faktorial ini kalau teman-teman masih belum jelas, ini ada contoh soalnya di sini. Tentukan susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata MTK WK WK. Nah, di sini kan terdiri dari 7 huruf, di mana M, T, K, W, K, WK. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini terdiri dari 7 huruf. Jadi N-nya itu sama dengan 7. Terus yang P dan Q-nya tadi itu merupakan huruf yang sama. Misalnya K. Nah, K di sini di susunan kata ini ada 1 2 3, ada 3. Jadi kita anggap saja P-nya itu sama dengan 3 tadi karena 3 huruf sama itu K. Terus ada juga huruf yang sama lagi yaitu W. W-nya ada 2. Jadi 2 itu sama dengan Q. Kalau misalnya yang sama hanya 1
huruf saja gimana? Ya berarti nggak ada ki, teman-teman. Jadi cuma P. Misalnya di sini MTKKK. Nah, berarti itu hanya huruf samanya hanya K saja. Itu nggak apa-apa. Misalnya ada yang lagi yang lebih panjang, itu ada 3 huruf berbeda yang sama, itu juga bisa. Perhitungannya tetap sama. Di sini permutasinya yaitu 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. 2 faktorial ini bisa 2 kali 1. Jadi saya singkat saja kali 2. Nah, di situ berarti 3 faktorial dengan 3 faktorial itu bisa kita sederhanakan atau kita coret. Nah, sedangkan 4 kita bagi 2 dapat 2, jadi tinggal 7 dikali 6 dikali 5 dikali 2. Nah, di sini hasilnya yaitu 420 kata. Jadi dari kata MTK WKWK ini bisa istilahnya di hurufnya ditukar-tukar seperti itu, menghasilkan 420 kata dengan perumusannya yang tadi bahwa n faktorial per p faktorial per n faktorial per p faktorial dikali q faktorial, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada tambahan lagi yaitu permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu apa sih? Nah, permutasi siklis ini yang sering saya temui bahwa soalnya itu lebih ke penyusunan, misalnya ada orang itu rapat, nah itu melingkar. Siklisan artinya melingkar, yaitu bisa lingkaran gitu. Cara menempatkan orang tersebut dalam lingkaran ini susunannya gimana, yaitu permutasi n unsur yang membentuk lingkaran. Nah, perumusannya yaitu n-1 faktorial. Misal di sini ada 5 orang ya, berarti ini misal hanya contoh saja, yaitu 5-1 faktorial. Jadi ada 4 faktorial cara untuk menyusun orang yang duduk di meja rapat berbentuk lingkaran tadi. Nah, di sini ada contohnya. Nah, 9 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari 9 orang tersebut. Nah, di sini kita langsung saja bisa menggunakan rumus permutasi siklis tadi bahwa n-1 faktorial. Nah, di sini n-nya sama dengan 9. Jadi 9 dikurangi 1 faktorial sama dengan 8 faktorial, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, di sini supaya lebih singkat saja atau lebih ringkas saya tulis 5 faktorial. Jadi itu ada 4032 cara. Nah, untuk permutasi siklis ini biasanya ada soal itu yang divariasi. Misalnya ada dari 9 orang ini ya, misalnya itu ada 2 orang tua dan juga berarti ke 7 anaknya, sedangkan 2 orang tua ini harus duduk bersebelahan. Nah, itu bisa salah satu contoh dari model pengembangan dari teori permutasi siklis ini. Nah, mungkin permutasi siklis itu menjadi penjelasan terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang ada salah kata, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.